Pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, pemimpin tentara Inggris, Brigadir Jenderal Malabi, tewas di Surabaya. Peristiwa tersebut memicu keluarnya ultimatum Inggris dan meledaknya pertempuran tanggal 10 November tahun 1945. Lalu, kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Dan apa yang menyebabkan tewasnya Jenderal Malabi? Hingga puncaknya, pada tanggal 10 November tahun 1945, terjadi pertempuran antara sekutu dan are-are Surabaya. Video ini merupakan bagian pertama tentang bagaimana are-are Surabaya dengan gigihnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengusir sekutu dari Surabaya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia merayakan proklamasi kemerdekaan. Dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Akan tetapi, perayaan kemerdekaan ini bukanlah akhir dari perjuangan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus tetap berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kemerdekaannya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Hal ini ditandai dengan adanya pertempuran pertama antara pejuang rakyat Indonesia dengan pasukan negara asing setelah deklarasi kemerdekaan yang terjadi tepatnya di Surabaya, yang lebih dikenal dengan sebutan Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini merupakan salah satu kejadian terbesar yang ada dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, serta menjadi lambang atau simbol nasional yang menjadi bukti akan perlawanan Indonesia terhadap adanya kolonialisme. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, tentara sekutu yang tergabung dalam AFNI tiba di Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak, yang dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Brigadir Jenderal Malabi. Kemudian, mereka membuat sebuah pos pertahanan. Tujuan awal dari kedatangan sekutu tersebut adalah mengamankan tawanan perang, melucuti senjata para tentara Jepang, serta menciptakan ketertiban di kawasan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pasukan sekutu dengan menyebar selebaran yang memiliki maksud agar masyarakat setempat menyerahkan senjata yang mereka miliki ke pihak sekutu. Perintah pasukan sekutu tersebut membuat masyarakat setempat di Surabaya marah dan menolak untuk menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu tersebut. Hal inilah yang pada akhirnya memicu adanya gerakan dari masyarakat Surabaya untuk melakukan penyerangan dengan maksud untuk mengusir pasukan sekutu tersebut. Selain itu, para pasukan sekutu juga pada kenyataannya melakukan tindakan di luar tujuan awal mereka, di mana pasukan sekutu yang kebanyakan pasukan Inggris tersebut pergi menyerbu penjara di Surabaya dalam upaya membebaskan tawanan pasukan sekutu lain yang ditahan di Indonesia. Para pasukan sekutu juga berusaha untuk mengambil alih serta menduduki berbagai tempat vital yang ada di Surabaya. Hal itulah yang mendasari marahnya rakyat Surabaya terhadap sekutu yang dianggap sebagai perusak kemerdekaan Indonesia.